pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Jamalulail dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, kadang saat saya hadir dalam sholat Jumat di sebuah masjid, ada himbauan dari DKM masjid bahwa setelah sholat Jumat akan diadakan sholat goib untuk jenazah seseorang. Kadang juga di beberapa berita sosial media ada himbauan dari seorang tokoh untuk melakukan sholat goib bagi seseorang yang meninggal dunia. Buya, sebetulnya apa hukum melakukan sholat goib? Sholat gaib itu adalah melakukan sholat jenazah tapi mayitnya tidak di depan mata. Gaib, mayitnya jauh. Di dalam hal ini sholat gaib itu, lagi-lagi kita bicara dulu di Indonesia Raya, madhab kita adalah madhabnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan juga nanti diikuti oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, bahwa melakukan sholat gaib itu adalah boleh, benar adanya. Benar adanya. Kecuali menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dalilnya sangat kuat yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, madhab Syafi'i. Karena Rasulullah pernah suatu ketika mendengar berita Raja Najasyi meninggal, Nabi langsung mengumpulkan sahabat, Nabi melakukan. Najasyi di Habasyah, Nabi di Madinah melakukan sholat jenazah. Jadi ini adalah pendapat yang sangat kuat bahwasanya sholat gaib itu ada dan dihimbau, disunnahkan untuk mendapatkan pahala. Kemudian di dalam madhab Imam Syafi'i ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Misalnya mayatnya nggak ada masalah di belakang, namanya gaib. Misalnya apa? Orang yang meninggal di, nggak tahu kota sana tuh mana sih? Sudah lautan ya? Sumatera ya? Nah, apa? Saya kurang geografinya, belum lulus ini. Anggap saja seberang laut sana. Anggap saja mayatnya kalau dititi, kalau tidak di peta itu di belakang kita, nggak apa-apa. Namanya sholat gaib. Jadi kita melakukan sholat gaib yang pertama adalah mayat itu sudah dimandikan, sudah terbukti kalau mayat itu sudah dimandikan. Sebab syaratnya menyolati jenazah harus dimandikan dulu. Kalau belum dimandikan tidak bisa disolati, mayat sudah dimandikan. Yang kedua adalah mayat itu mati. Ini masalah jeda waktunya. Sampai kapan sih saya boleh mencela jenazah? Bolehkah saya menyolati gaib sahabat Abu Bakar atau sebagainya? Jadi yang mati, waktu mati Anda memang sudah menjadi orang yang bisa melakukan sholat jenazah. Artinya ya paling itu jangan sampai lebih dari umur mula. Ya, misalnya Presiden Soekarno meninggal tahun berapa? 79. Anggap saja. Lah kalau Anda lahirnya 79 ya Anda nggak perlu nyolati gaib gitu. Ini terlalu jauh. Baik yang sholat gaib terlalu ini jangka terpanjangnya. Umumnya adalah sholat gaib dilakukan. Hari ini ada berita meninggal di Makkah, di Madinah, di Hadramut, kita tidak bisa ke sana kan? Lalu kita melakukan sholat gaib di tempat kita. Sah. Dan itu dikukuhkan ulama dan dicontohkan oleh baginda Nabi. Adapun Imam Abu Hanifah melarang itu, mereka pakai hujahnya apa? Itu khusus untuk Rasulullah. Sebab Rasulullah itu beda. Sehingga waktu Nabi melakukan sholat, jenazahnya ditampakkan oleh Allah. Nah ini hujah yang hanya menggunakan, tapi kita tidak boleh mencaci mereka. Bukan hujahnya Nabi mengatakan tidak. Ini adalah takwilan mereka. Tapi yang jelas boleh sholat jenazah. Syaratnya adalah menurut mazhab Syafi'i, mayat sudah dimandikan. Yang kedua adalah ya meninggalnya belum terlalu jauh deh. Khususnya kalau baru meninggal itu sangat jelas, baru meninggal kita tidak bisa pergi ke sana. Yang ketiga adalah tempatnya adalah di luar baldah kita. Anda tidak mampu datang dan tempatnya ada di luar balad kita. Balad itu adalah kampung kita. Kampung yang dimaksud di sini adalah kampung yang di situ ada satu polisi, satu pasar, satu hakim. Kalau kita amati di negeri kita itu kelas kecamatan balad itu. Karena ikut rambu-rambunya. Jadi kalau di luar kecamatan Anda, lalu Anda tidak bisa hadir ke sana, Anda bisa melakukan sholat gaib. Tapi kalau tetangga depan Anda tidak ke sana lalu sholat gaib, Anda aneh-aneh itu. Berarti Anda malas. Jadi kalau memang di luar balad Anda, negeri Anda, kampung Anda,
Tadi kami kasih rambu-rambu, sebab kita harus ada rambu, ada batasannya. Yang yang dimaksud kampung lain itu gimana? Di mana kampung tersebut, balad tersebut adalah ada satu hakim KUA, satu polisi Kapolsek, satu suk, satu pasar, ya kan? Ada satu qadhi, satu hakim. Ini kalau kita raba-raba di negeri kita ini kelas kecamatan. Jadi kalau di luar kecamatan nggak ada sholat gaib. Anda kalau di dalam kecamatan, satu kecamatan nggak ada sholat gaib. Itu jadi paling tidak 3 syarat itu yang harus Anda penuhi ya. Mayatnya sudah dimandikan, kemudian dia adalah belum terlalu lama meninggalnya, artinya waktu dia meninggal Anda termasuk orang yang boleh melakukan sholat untuknya. Yang ketiga adalah dia di luar perkampungan Anda. Kalau masih di dalam perkampungan Anda tidak. Baik, masalah cara sudahlah ngikut saja, selama ini ada pengumuman pasti itu orang jauh yang kita diajak melakukan sholat gaib. Yang jelas sholat gaib adalah ada, dan jika suatu ketika Anda mendengar perkataan sebagian orang mengatakan sholat gaib adalah tidak ada, itu pendapat madhab Imam Abu Hanifah. Nggak usah Anda sewot ya. Anda udah ada sewot. Anda madhab Syafi'i ya ada, ya katakan ada, lalu Anda lakukan sholat, dapat pahala. Allahu a'lam bissawab.